botolnya merek pabriknya RW04. Itu penipuan. Kan nggak ada. Ya, masalah COVID itu saya lebih tahu daripada Anda. Karena pada saat itu bulan Maret saya yang turun ke lapangan, bukan Anda. Nggak usah. Nggak yang turun. Nggak usah keras. Saya nggak usah keras. Anda kira saya usah keras? Dan nggak boleh seperti itu. Nggak. Saya yang di lapangan. Saya juga Pak atas perintah pimpinan menjunjung tinggi penghormatan institusi DPRD langsung Pak Kepala Dinas DPRD untuk menghadiri pertemuan memfasilitasi terkait dengan ajuan masyarakat di Desa Sukasari yang mana sudah masuk ke Pak Bupati, kemudian Pak Bupati perintahkan kepada Pak Camat memfasilitasi ini memang sesuai dengan kewenangan yang di PP 43 pasal 164 ada 18 Binwas pembinaan pengawasan camat termasuk memfasilitasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja. Terkait nanti dengan apa yang disampaikan dan di materi yang akan disampaikan kemudian pembahasan kita mengikuti. Saya perintahnya monitoring. Jadi perintahnya monitoring. Jadi Pak Camat betul tidak sudah melaksanakan peran fungsinya sebagai memfasilitasi kondisi yang ada di kecamatan sebagai bahan kajian nanti telahan untuk kebijakan Bupati lebih lanjut. Itu mungkin Pak Camat. Ketuanya kah, wakil ketuanya kah, atau semua? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, telah sering terjadinya pemaksaan kehendak dalam mengambil keputusan dan tidak mau menerima saran dan pendapat yang disampaikan oleh para ketua RT/RW, tokoh masyarakat maupun pihak desa. Di sini saya rasa nih seorang penyidik mesti ditanya, kapan saya pemaksaan? Tanggal berapa dan apa? Ini tidak jelas. Kedua, ketua RT dan ketua RW dalam Undang-Undang Nomor 2014 itu hanya ketua paguyuban, tidak punya kewenangan konstitusi mewakili warganya. Yang mewakili warga RW adalah anggota BPD. Baca undang-undang, ya. Kemudian pernyataan BPD Sukasari yang tertuang dalam surat tanggal 16 April 2020.1, tuntutan pidana dibatalkan karena beliau sudah minta maaf dan permohonan maafnya diterima oleh rakyat desa Sukasari. Ini kelihatannya kasus mantan kades jalanan. Ya, saya rasa mungkin pertama ingat kenapa kades yang lama sampai dikajukan oleh BPD yang memimpin rakyat desa Sukasari ke Kajari. Inspektorat pun tidak bisa membuka. Itu pertanda apa? Di mana nilai pembinaan dari kecamatan dan DPRD? Itu boleh catat. Untungnya disebutkan di sini. Nah, apa proses yang terjadi? Saya sebagai ketua PPD hampir ditantang oleh dia, perantau. Tapi karena dia minta maaf dengan baik-baik untuk kami dan kami rapatkan, ya ternyata kawan-kawan bersedia. Dan kalau ini dipermasalahkan boleh aja. Ayo kita adakan secara demokrasi. Saya tahu persis orang yang membuat ini dulunya sangat dekat dengan kades, mantan kades, karena dia punya duit waktu itu. Jadi kalau poin 2 ini saya pertanyakan karena ini adalah kesepakatan BPD dengan rakyat desa.
Nah, kalau ada yang keberatan, ayo kita bongkar, ya. Ketiga, adanya intervensi yang berlebihan dari BPD kepada pemerintah Desa Sukasari yang di luar peraturan berlaku. Hal ini bisa dilihat dari berkas tanggal 16/1/2020 yang dikeluarkan oleh BPD, yang salah satu poinnya yaitu setiap pengeluaran uang dari Bank BJB di mana uang desa di depan harus ada counter sign dari BPD. BPD ikut mendatangani setiap pengeluaran uang dari Bank BJB. Hal itu suatu kekeliruan. Pertanyaan saya, sudah berapa kali BPD memberikan counter sign? Itu pertanyaan saya. Kita perlu bicara di perbuatan. Kalau belum ada perbuatan, saya rasa Pak Polisi itu belum bisa dijadikan delik. Ya. Keempat, surat tanggal 20 April 2020 nomor 141.2/045 BPD SKS tentang satu yang berwenang menyelenggarakan musdes hanyalah BPD Sukasari. 2. Undang musdes. Dalam hal ini kami melihat sebagai berikut. Isi surat nomor 1 tentang tata tertib dan sebagainya. Hampir 1 tahun kami meminta salinan tata tertib, BPD tidak dikasih dengan alasan penyempurnaan. Tata tertib BPD sebetulnya itu yang utamanya BPD, karena tertib itu justru meluruskan BPD. Yang bukan BPD tidak pernah. Kalau ada yang salah, ajukan. Semuanya ada di undang-undang. Tapi sudah lama itu kami buat sebetulnya. Kami hanya ingin ngetes saja. Yang berwenang menyelenggarakan hanyalah BPD Sukasari. Katanya Pak Camat. Betul nggak dengan Pak Camat? Nggak ada yang lain dari itu. Nggak, langsung aja jawab nanti Pak Camat ya. Kalau yang berwenang mengundang musdes betul. Ya. Betul. Iya. Betul kan? Kalau betul. Ayo. Kemudian pimpinan rapat bertindak otoriter dalam hal ini ketua BPD yang tidak mendengar suara peserta rapat dan bersikukuh dengan keinginannya yang menjadikan rapat deadlock dengan kesimpulan semua hasil itu oleh BPD. Ini pertemuan yang pernah ada sore-sore. Katanya musdes, itu bukan musdes. Makanya saya tidak cuek. Karena setiap pertemuan ada aturannya. Buat apa saya rapat dengan ketua RT, ketua RW? Secara hukum dia bukan unsur masyarakat. Unsur masyarakat itu kelompok ulama, kelompok pemuda, petani, itu unsur masyarakat. Bukan ketua RT, ketua RW. Berkali-kali saya katakan, baca undang-undang. Ketua RT, ketua RW hanyalah paguyuban. Setiap saat bisa diberhentikan oleh warganya. Karena yang berdaulat di Desa Sukasari adalah rakyat. Nah, saya membuat ini boleh dibagikan ke ayat biar kawan-kawan. Jadi wakil dari rakyat. Bahkan pemerintah hanya membina dan mengawasi. Baca undang-undang. Jadi Pemdes bukanlah instansi bawahan Pemda. Saya berani buka sini karena saya juga diskusi dengan ahli hukum Pak Kapolsek. Jadi saya nggak ada. Tapi bagaimanapun kalau itu salah, ayo kita buka. Saya terbuka sekali. Karena bukan apa-apa, udah lama saya dengar rumor yang katanya kecamatan menganggap BPD Sukasari mengacak-acak. Ada yang berlebihan. Nah, lewat kesempatan ini saya ingin bertanya betul. Silahkan dijelaskan apa yang diacak-acak. Silahkan jelaskan apa yang berlebihan. Kita berpegang kepada Undang-Undang Nomor 6 2014. Ada peraturan pelaksanaannya. Ada Permendagri Nomor 20 mengenai pengelolaan keuangan desa. Jadi kembali ke inti yang kita klarifikasikan ini. Sekarang saya balik bertanya sama Pak Camat. Layak nggak ini diterima sebagai pengaduan? Itu pertanyaan saya pertama dulu. Kalau layak, ayo kita diskusikan dengan ahli. Kalau menurut saya tidak layak, kenapa? 361. Berapa hak pilih di Desa Sukasari? Saya berani uji. Coba kita ulang. Jadi kalau seandainya Pak Camat langsung menerima ini, saya rasa saya pun bertanya,
Saya bukan meminta berpihak, tidak. Dalam hukum ada logikanya. Dalam demokrasi ada logikanya. Jadi dari yang saya uraikan tadi, permohonan pemberhentian, apakah seluruh anggota PPD? Ini nggak jelas di sini. Jadi tolong diperjelas dulu pengaduan ini, nanti kita diskusi. Saya siap kapanpun diskusi masalah ini, dan saya pun siap dikenakan hukuman kalau itu melanggar hukum. Tunjukkan undang-undang mana yang dilanggar BPD, peraturan mana, pasal mana, ayat mana. Kalau begini, ini nanti kita dapat kusir. Itu kira-kira Pak Jamal. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Bapak tidak sepakat, silakan nanti akan oleh RT/RW. RT/RW itu termasuk lembaga pemasyarakatan desa. Bukan paguyuban. Ya, itu semacam ada perkumpulan tanpa hak hukum. Wajib bayar. Saya bicara hukum ya Pak, tidak punya hak hukum dia. Makanya saya katakan semacam paguyuban. Coba kita kasih jawabannya. Jangan Bapak. Yang punya hak hukum itu adalah BPD. Anggota BPD. Memang mereka yang RT/RW. Iya, RT/RW itu tidak ada kelompok masyarakat yang tinggal di satu wilayah. Dia tidak punya hak hukum ketua RT. Tunjukkan hak hukum apa ketua RT loh. Kita bukan bicara RT. Nah gini aja lah Pak, saya juga bukan ahli hukum. Kita diskusi secara tuntas, saya bawa juga ahli hukum. Nah, silakan dari Kadis PMD kan juga ahli hukum. Kalau tidak, enggak. Di sini saya lihat banyak hal-hal yang melanggar hukum dilanggar. Itu kata-kata Pak. Saya ngerti, saya juga baca ini. Kalau Bapak dirubah di paguyuban, ya Bapak nanti dibutuhkan. Ya, begini Pak, saya bukan ahli hukum, Bapak juga bukan. Sekarang kita ajak ahli hukum masing-masing, ayo kita diskusi. Kalau ini nggak bisa dilakukan. Saya mengoreksi Pak. Bahwa RT/RW itu lembaga pemasyarakatan desa. Ya, tapi pertanyaan saya, bolehkah ketua RW mewakili warga RW? Itu persoalannya Pak. Ini Pak, ketua RT dipilih oleh siapa? Rakyat, Ketua RW? tentunya rakyat juga harusnya. Pak, kalau hanya dipilih, belum tentu mewakili. Nah, makanya saya bilang bahwa ahli hukum, enggak, bahwa ahli hukum kita bicara. Saya juga sesuai dengan yang perasaan saya juga. Enggak akan suka, Bapak juga sama. Tapi akan bekerja kembali. Justru itu kembali ke ahli hukum. Iya, bahwa saya selalu saya jelaskan bahwa pertanyaan saya, ketua RT apa hak hukumnya? ada berapa? Ditabuklah Pak, ditabuklah kewenangan RT di lembaga pemasyarakatan mengatur tentang RT. Siapa Bapak baca? Rajut tentang lembaga pemasyarakatan. Nampak dari PMD saya usulkan ya, suatu saat dari PMD Pak Tadi kita bahas itu undang-undang organ ini sekaligus peraturan-peraturan terkait. Karena yang saya pernah berhadapan dengan Kadis PMD pun
fungsi BPD mengawasi kinerja desa itu dimandulkan oleh dia. Bukan itu Pak Desa, Pak. Mengawasi kinerja Itu kepala desa, betul, betul. Tapi saya dikatakan melampaui batas. Makanya harus kita hadirkan ahlinya. Maka saya kembalikan Pak. Ya. Ada kali Pak. Silakan baca paragraf 29 Pak. Silakan baca Pak. Nama apa ya? Pasal 79 Pak. Pasal 42 Pak. Ya. Bisa Pak ya? Ya. Nah, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja desa kedua Pak ya. Ya. Nah, pelaksanaan pengawasan sebagai maksud dilakukan melalui pertama dari pemeriksaan kegiatan desa dilaksanakan betul oleh BPD. Pelaksanaan kegiatan sudah diawasi betul. Ketiga, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk, nah ini bagi-bagi media, mohon maaf ya. Bentuk pengawasan BPD ini kebetulan saya ini pelaksanaan BPD ini maksudnya berupa monitoring dan evaluasi gitu aja. Ini bahasa hukum karena ya, mohon maaf ya. Saya sampaikan apa yang ada di tertulis di sini. Saya tidak akan persepsi pribadi masing-masing ya. Ini bahasa baru. Kalau misalkan mau dibuat nanti akan saya sendiri ya, makan bapak saya nanti. Kalau saya tidak menyalahkan, Ya, betul. justru ini yang saya ikuti. Nah, bagus. Monitoring itu bapak tahu nggak? Apa itu monitoring? Apa itu evaluasi? Jangan kenapa terus. Enggak, kita kan harus jelas. Monitoring itu lagi berjalan, itu kita pantau, itu monitoring namanya. Saya serahkan ahlinya Pak. Ah iya, silakan Pak Sep. Silakan Pak saya. Biar kita ini Pak ya. Saya bukan ahlinya juga kan. Repot kalau debat. Bukan Pak. Sebentar ya. Ini supaya hanya sekedar memperkenalkan diri. Saya itu terakhir di BPKP mungkin Bapak tahu. Tapi saya jauh sebelum BPKP berdiri, sudah keluar. Dirjen Pengawasan Keuangan Negara. Saya disekolahkan di situ, Pak. Makanya saya tidak main-main di sini. Jelas. Makanya kalau memang saya dicegah, ayo kita diskusi. Katakan ahlinya. Jadi apa lewat di bagaimana ini Penyelesaian. upayanya upaya perdamaian ke depan, Ya. bukan diperlebar. Kalau kita memang mau berdebat ya tidak ada kan tadi debat kusir itu nanti karena di sini tidak ada ahlinya kan. Kami juga tidak punya pendamping hukum gitu juga gini. Kalau ini kalau setiap kata di apa arti monitoring, apa arti ini semua aku ini gitu kita akan berlarut-larut. Jadi gini Pak Haji ya, nah kembalikan lagi kita terkait ke acara di kualifikasi itu sekali Pak Haji. Oke, kalau kita ke sana, itu bisa layak nggak untuk diterima sebagai pengaduan itu dulu. Bukan soal benar nggak benarnya. Kalau menurut saya nggak layak. Pertama nggak jelas, tolong perjelas. Hanya gini Pak, karena ini hak masyarakat saja, saya tidak bisa. Oh iya, saya menjunjung tinggi, Pak. Betul. Saya menjunjung tinggi. Kenapa saya sampai begini? Karena saya tahu kepentingan rakyat yang saya wakili itu sering diabaikan. Jauh saya sebelum jadi warga desa, Pak. Sudah lama saya mengamati desa ini. Bapak tahu desa? Kemiskinan di desa, siapa penyebabnya? Oknum elit desa. Siapa oknum elit itu? Oknum pamong, oknum pengusaha, oknum tokoh masyarakat, dan semuanya. Saya temukan di desa Sukasari. Jadi saya sekarang mewakili rakyat desa Sukasari karena berdaulat menurut undang-undang. Itu Pak. Makanya kalau saya di debat, ayo mana undang-undangnya, mana pasalnya? Terima kasih. Ya oke. Saya juga tertib di Sukasari. Hanya ini perlu mungkin Pak Ketua, saya mengharapkan ini kan yang diperlukan itu pertama adalah sinkronisasi ya. Sinkron Pak, yang nggak sinkron itu orang punya kepentingan. Ya, kalau saya gini Pak, jadi saya juga terima kasih yang saya harapkan ini ke depan bisa sinkron lah antara jajaran BPD dengan pemerintah desa. Karena Begini Pak, saya potong aja. Kalau ada yang nggak lurus, ayo lurus saya tunjukkan. Termasuk pasal 51 Permendagri mengenai pengelolaan kas desa, ya, pengelolaan keuangan desa ya.
Bapak boleh lihat itu, bahwa setiap pengeluaran uang desa harus ada di APBD. Itu yang satunya. Yang kedua, setiap pengeluaran itu harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Yang kedua, ayat 3, bukti itu harus disetujui oleh Kades. Bila mana Kades menyetujui, Kades bertanggung jawab atas kebenaran materialnya. Nah, saya sebagai EPPD yang mewakili rakyat untuk memantau ini semua, saya minta mana bukti pelengkapnya. Sampai sekarang nggak dikasih. Nah, ini sekaligus saya sudah menembuskan surat ke sini. Kalau nggak salah beberapa hari lalu ya. Sudah baca Pak ya? Seandainya kawan-kawan tidak menyerahkan kepada BPD, ini akan saya serahkan ke ranah hukum. Di sana kita bertemu Pak. Itu aja. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak. Pengaduan ini kita akan bicara aspirasi. Berapa persenkah warga desa Sukasari mempunyai hak pengaduan? Itu satu. Karena kita demokrasi ini Pak, nggak bisa hanya asal aja, kalau perlu dihitung. Itu satu ya. Yang kedua, banyak poin-poin yang dikatakan di sini ngambang, tidak tegas. Bagi kami BPD, pengaduan itu harus mengacu kepada mana perbuatannya. Perbuatan itu undang-undang mana yang dilanggar dan pasal mana. Kalau seperti ini hanya baru kusir. Yang ketiga, BPD Sukasari mulai kami muncul di pertengahan semester kedua lah, semester kedua 2015, ketemu dengan Kades yang luar biasa alotnya, sampai terjadi semacam ribut. Tapi bukan BPD yang ribut Pak, Kadesnya. Sampai saya membuat surat tembusan ke Kadis PMD, saya yang diajari lagi mengawasi tubuh desa tinggal. Jadi begini, kehadiran saya di sini terus terang saja dari nuansa, apakah Pak Camat, apakah kawan-kawan Apedas, itu seakan-akan kami BPD Sukasari, terutama saya, itu sudah dianggap sesuatu melanggar, kayak anak nakal lah kira-kira. Sampai juga yang keluar tadi banyakkan nasihat. Nah, saya ini bukan nggak mau dinasihatkan. Saya Pak terbuka dengan segala macam nasihat atau kritikan. Saya dikatakan apapun tidak akan marah, selama itu tidak benar. Kalau benar saya akan jelaskan. Sekarang apa faktanya yang tadi di desa Sukasari? Tahun lalu masih ada uang titipan desa Sukasari di Kajari. Sebelum itu terjadi, pihak kecamatan menganggap administrasinya bagus. Ini mantap, kita buka-buka. Siapa yang membuka itu? Kajari Pak, atas aduan BPD bersama rakyat yang peduli. Ini fakta Pak, ya. Di mana letaknya pembinaan oleh kecamatan dan pengawasan oleh kecamatan terhadap Kadis Sukasari? Saya kalau buka ini nggak tanggung-tanggung Pak, sama-sama kita buka. Jadi kembali ke masalah ini, ya tolong diluruskan dulu. Kami kapanpun siap. Dan kalau bisa kita berbicara, ayo kita tampilkan ahli hukum kita masing-masing, bicara soal Undang-Undang Nomor 6 dan bicara soal pengelolaan keuangan desa yang di Permendagri Nomor 20. Itu satu Pak ya. Yang kedua, kami BPD Sukasari sama sekali tidak pernah ingin menyimpang. Kami malah meluruskan. Yang kami lakukan yang meluruskan semua. Terkait dengan kami memaafkan mantan Kades lama. Nah, ini kami punya ustaz Pak. Ada yang kontra. Kok dimaafkan aja? Saya Pak yang ditantang oleh beliau di kantor desa. Apa saya bilang sama kawan-kawan? Rasulullah adu pedang dia dengan Khalid bin Walid. Tapi begitu Khalid bin Walid sadar dan masuk Islam, dimaafkan. Nah, Ustaz Budilah yang menjelaskan. Itu Pak apanya. Jadi kalau ada langkah-langkah kami
yang berubah. Apakah tujuannya kenakalan, apa, silakan. Kami sangat terbuka. Itu pesan surat Al-Asr, bahwa setiap muslim itu harus saling mengingatkan. Nah, kami di sini fungsinya mengingatkan toh, nggak lebih dari itu. Nah, kemudian apa yang kami tangani sekarang? Kaum Keuangan Desa Sukasari mengelak terus, kami minta mana bukti pendukungnya. Padahal pasal 51 ayat 2 dan 3 meminta itu. Nah, karena dia tidak mau, saya tidak akan bisa menggebrak meja. Saya sudah kasih batas waktu. Kalau Jumat ini tidak masuk, ini akan serahkan karena hukum. Tipikor ini apanya. Bapak tahu apa yang ada di keuangan COVID? Ada penipuan hand sanitizer. Kenapa saya katakan penipuan? Botolnya, merek pabriknya RW 04. Itu penipuan. Kan nggak ada. Ya, masalah COVID itu saya lebih tahu daripada Anda. Karena pada saat itu bulan Maret saya yang turun ke lapangan, bukan Anda. Nggak usah. Dan Anda yang turun. Nggak usah